kebanyakan umat akhir zaman lalai daripada kesadaran. Artinya apa? Lalai daripada kesadaran. Karena hatinya masih buta. Artinya buta itu apa sih? Belum mampu terbuka, belum mampu sadar. Setiap hari mohon maaf, setiap hari taat sholat, setiap hari taat sholawat, setiap hari rajin zikir, setiap hari rajin baca Al-Quran. Hasilnya apa? Saya mau tanya. Kalau orang jalan-jalan tuh kan yang dicari kan oleh-olehnya, hasilnya. Bapak Ibu ini ibadah hasilnya apa? Saya mau tanya. Karena hasil dari ibadah puncaknya ialah akhlak, adab, budi pekerti yang luhur. Ini satu ciri yang tidak bisa kita tinggalkan. Seperti itu. Mengaku alim, mengaku hebat tanpa dihiasi adab, akhlak, budi pekerti yang luhur, artinya menipu. Karena kesadaran hubungannya ini Bapak Ibu. Artinya kesadaran prosesnya ketika ulat tadi dia sadar nih si ulat tadi. Aku ini selama hidup kok nggak pernah buat orang seneng. Ya, musuhi tangga terus. Tangga diem yo tak fitnah. Ya, tangga sedikit dapat rezeki yo tak gibah umpamanya. Tetangganya beli TV sudah masuk angin, sudah panas dingin, sudah beli TV aja loh. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Jadi si ulat ini tadi akhirnya tafakur, hidupku kok nggak pernah bermanfaat untuk orang, kok terus merugikan. Apa ya hidup mau seperti ini terus? Si ulat ini tadi. Maka aku ini rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Tapi kok hatiku ini sering mencederai hati orang ibaratnya. Lalu si ulat ini tadi insaf. Insaf itu sadar. Karena merenungi dosa-dosanya dan dia ingat tidak selamanya kita hidup di dunia. Negeri kita asalnya di mana Bapak Ibu? Negeri kita di negerinya Nabi Adam alaihi salam. Negeri kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi diturunkan Allah ke bumi? Karena tergoda bujuk rayu syaitan. Karena ya memang Tuhan yang mengizinkan untuk menguji keimanan Nabi diuji. Ketika kita menyatakan hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ turun yang namanya ujian, cobaan. Kira-kira mampukah kada ini? Tadi di alam kesucian, rahim ibu sudah mengatakan, wahai Tuhanku, aku akan selalu taat kepadamu. Hatiku akan selalu aku isi dengan namamu. Tidak akan masuk yang namanya gemerlap dunia melupakanku kepadamu. Di alam kesucian bicara seperti itu. Ya Rabb, aku tidak akan selingkuh kepadamu. Nah, enggak. Selingkuh ya Pak Ibu namanya? Mendua. Hatinya berbelok arah. Tapi ketika sudah dilahirkan, ketika akhir balik, ketika tidak mampu melihat kenyataan, kewujudan Tuhan di setiap ciptaannya, maka manusia hanya mentok, hanya tertuju kepada keindahan wujud fisik saja. Di
Disitulah akhirnya mencintai dunia. Orang kalau sudah mencintai dunia, bahaya Bapak Ibu. Bahaya kenapa? Karena dunia menipu. Menipu seperti apa? Saya dulu perasaan masih muda, gagah betul saya ini. Kayak yang paling gagah sedunia. Tapi kesini makin berkurang lah, kok keriput nih. Gigi hilang satu persatu, rambut jadi memutih, berarti menipu ini. Karena enggak kekal abadi. Karena dulu muda kan kita jalan gagah. Ya, kesini kok makin membungkuk ya. Berarti artinya menipu. Karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena kebanyakan manusia kehendaknya muda terus, tampan terus. Kan seperti itu. Sampai yang tua pun merasa masih muda. Saking gak mau tua itu nah. Akhirnya dikatakan tua-tua keladi. Nah, ya kan seperti itu. Harusnya makin tua, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari jalan pulang, makin taat. Ini kenyataannya akhir zaman ini kan banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Dari penampilan, dari cara bergaul. Nah, berarti menipu kan Bapak Ibu? Yang wanita juga seperti itu sama. Ketika muda kalau melihat kacan, bungas bandar. Nah, setelah tua, jangankan dilirik, sandung batu nah. Lihat kak ada tuh batu tuh. Bapak Ibu, oleh sebab itu bahaya Bapak Ibu ketika kita terlalu mencintai dunia. Dunia yang kita cintai, dunia yang kita cari-cari, kita perjuangkan setengah mati, yang nantinya kita tidak bawa mati, janganlah dikejar terlalu berlebihan. Nanti menyesal Bapak Ibu. Punya istri cantik, masih muda, suaminya kena serangan jantung masih muda, ketakutan, benekku masih bunga sih. Nanti kalau mati kayak apa ya? Nyatanya ketika ditinggal mati ya cari lagi. Sama aja yang laki-laki kayak gitu juga. Namanya wajar manusia. Laki-laki juga kayak itu Tenang mah, kita sehidup semati jarnya. Nang laki ini nah, pokoknya kada mau ulun tepisah lawan pian nih. Nah, giliran ke kubur kada mau juga dikuburinya. Ya, akhirnya kita tertipu Bapak Ibu. Kita terlalu asik dengan dunia. Sudah dikatakan dunia ini panggung sandiwara. Bukan ulun, Allah yang berfirman, dunia panggung sandiwara. Kenapa? Ketika senang ada waktunya susah. Ketika susah ada kalanya senang. Ketika muda nantinya juga menuha. Artinya jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati kita. Jangan berlebihan lawan dunia tuh, karena kita menyesal. Menyesalnya di mana? Ketika mata kita dikasapkan, dibukakan, penutup-penutup yang karena kebanyakan dosa tadi dibuka ketika masuk liang lahat. Ketika terbuka, maka terlihat seluruh dosa-dosa kita. Akhirnya menyesal. Tapi terlambat Bapak Ibu. Oleh sebab itu berusahalah, mudah-mudahan
Allah ridho, Allah mencintai kita, Allah kasapkan mata kita. Karena kalau sudah kasap mata kita, disitulah timbul yang namanya sopan lawan Tuhan. Sopan nih lawan Tuhan. Takut lawan Tuhan. Berhati-hati lawan Tuhan. Kalau sudah kasap. Manusia kan tadi sering menipu Tuhan juga. Sering menipu yang di awal tadi dikatakan bahwa ketika sahabat mengatakan kepada sahabat yang lainnya, bagaimana nanti umat ketika ditinggal junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tetap taat atau mereka kembali ke masa jahiliyah? Seandainya pertanyaan itu dipertanyakan kepada kita, kira-kira Bapak Ibu mau menjawab apa? Kembali ke masa jahiliyah atau kada? Ya ini nak ditanyai sahabat Nabi. Setelah ditinggal Nabi ini nah kita kira-kira kita ini kembali ke masa jahiliyah kah kada? Nah, pasti jawabannya kada. Taat. Karena yang mendengar telinga, yang mengucap mulut, bukan hati nurani. Karena ketika menjawab tidak, nyatanya masih mau bermaksi. Ketika sendirian tuh nah, perasaannya sendiri. Maka tidak pernah kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu. Kita ini nah berani sama Allah. Ketika sendiri, nih lucu, akunya beriman. Sendiri masih bisa melanggar apa yang Tuhan larang. Ini pertanda hati kita masih tertutup, hati kita masih mati. Diibaratkan kita ini masih seperti ulat, belum berproses. Artinya belum insaf, belum sadar diri. Karena orang yang mau sadar diri, mau insaf, maka dia akan berkholwat. Berkholwat itu ialah menyendiri, menjauhi keramaian. Secara torekoh bisa masuk kamar sehari, 2 hari, seminggu, sebulan secara torekoh. Supaya apa masuk kamar ini? Kira-kira supaya kita tidak bisa mengganggu orang lain. Kalau orang yang tidak paham, terbalik, masuk kamar biar tidak diganggu orang lain. Terbalik, Bapak Ibu. Hakikatnya ketika kita menjauhi, menyendiri dari keramaian, supaya orang tidak terjahili oleh kita. Terjahili itu kan tidak harus zahir Bapak Ibu. Batin ini yang paling sering. Melihat orang lewat, tetangga lewat, hatinya sudah banyak komentar netizen. Oh itu kok ini. Rame pulang. Artinya apa? Secara hakikat kholwat, secara batiniah. Jauhkan diri kita, hati kita dari keramaian bicaranya hawa nafsu kita. Kalau itu belum mampu berarti belum berkholwat. Karena kholwat itu tahap proses penyucian ulat ini tadi. Ketika berkholwat, isyaratnya ulat dililit dengan benang sutra. Dililit supaya apa? Tidak bisa melihat aib orang, tidak bisa melihat kekurangan orang, tidak melihat kejelekan orang. Betul ya? Ulat itu kalau kholwat, dia ketika dililit itu menjadi yang namanya apa?
kepompong. Berarti tidak bisa melihat kanan dan kiri Bapak Ibu. Lalu yang dilakukan apa ini tadi? Ketika menjadi kepompong di dalam tadi lah. Yang di perguruan dikatakan puasa ilmu. Ya hanya melafazkan la ilaha tidak makan, tidak mie. Ulat Bapak Ibu mampu ulat karena mempunyai tekad yang kita harus tekad yang kuat. Jadi menyambut hari kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi memberi isyarat, ayo bangkit umatku, ayo bangkit dari keterpurukanmu, berjalanlah menuju kepada kesucian melalui jalan yang sudah aku tunjukkan. Jalannya di mana? Di dalam awaluddin ma'rifatu. Tanpa awaluddin ma'rifatullah, tanpa mengenal diri sebelum mengenal agama, artinya belum mengenal Allah sudah sholat, maka akan sia-sia Bapak Ibu. Karena tanpa awaluddin ma'rifatullah, kita tidak mampu membawa amanah yang telah Tuhan titipkan kepada jasad atau batang tubuh apa Bapak Ibu? 7 sih beserta pelengkapnya jasad batang tubuh kenyataan Allah bertajali kepada hakikat Muhammad. Kita bawa kemana ini badan ini? Tanpa mengenal diri, tanpa awaluddin ma'rifatullah, cenderung manusia bicaranya berbohong. Di zahir beriman, tapi ketika sendirian bermaksiat. Kita ini kan hanya mengingatkan. Tapi kalau ketika diingatkan tidak dimasukkan ke dalam hati, masih sering kita sendirian bermaksiat, artinya kita harus banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu alaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita harusnya menangis Bapak Ibu. Karena hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tinggal sebentar saja. Dunia ini bukan tempat kita. Tidak layak dunia ini kita tempati. Karena dunia ini tempatnya para hewan. Karena dunia ini hawanya panas Bapak Ibu. Tanah aja bisa rebutan. Harta warisan bunuh-bunuhan. Astagfirullah. Kayak gitu nah. Kita ini negerinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kemarin di kajian ada menghadap Allah tapi takut. Karena terbayang banyaknya tumpukan dosa, maksiat, kekhilafan kita. Oleh sebab itu di perguruan ini mari cara menyambut atau memperingati hari kelahiran junjungan Nabi besar kita untuk memotivasi, untuk menguatkan tekad kita. Ulat bisa. Kenapa kita tidak? Karena lemahnya tekad kita. Ulat mampu, yang tadinya dibenci orang, akhirnya disenangi banyak orang. Kupu-kupu kalau masuk rumah aja nggak diusir Bu. Oh ini ada tamu, oh ini datangkan rezeki, oh ini datangkan keberkahan. Coba ulat, jangankan masuk rumah, di depan rumah sudah diinjak, dibunuh. Kita seperti apa? Apa kita hidup akan seperti itu saja? Membuat dosa oleh orang-orang di sekitar kita. Ditilik karena awalnya di dalam hati kita. Apakah kita setiap hari itu mudah buruk sangka sama orang atau mudah baik sangka kepada orang? Itu barometernya.
Kalau kita mudah baik sangka, artinya mulai terbuka mata hati kita. Ya? Kalau hati itu terus banyak buruk, hati-hati, banyak istighfar. Karena hidayah sedang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dihalangi? Karena diberi jalan petunjuk, kita tidak mau mendengar, kita tidak mau menjalankan. Justru kita malah lari daripada hidayah itu sendiri. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, kita yang mempelajari ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, mari bersama-sama momen atau saat-saat kelahiran Nabi kita sambut dengan sukacita. Kita jadikan tonggak awal kebangkitan kita untuk menuju kelahiran yang kembali suci. Seperti ketika kita dilahirkan di awal menjadi bayi. Harus mampu Bapak Ibu. Kalau sudah ditutup, ulat itu ditutup dengan benang sutra jadi kepompong, itu bergantungnya dengan satu tali saja Bapak Ibu. Tali apa itu namanya? Tali tauhid. Diombang-ambingkan angin, diam aja. Tidak terfikir mau berontak, mau pengen kesini tidak. Seperti itu juga hati kita. Ketika berkholwat hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun ujian, cobaan, jangan sampai menggoyahkan tekad kita untuk menuju kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu beriman maka aku uji sedikit kemiskin. Sedikit saja Bapak Ibu. Itu Tuhan yang bilang. Allah yang berfirman. Sedikit sedikit sakit. Sedikit saja. Tapi barang siapa mampu bersabar di dalam sholatnya, maka Allah akan mendatangkan pertolongannya. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau secara syariat boleh kita berdoa, silakan. Dan itu diharuskan. Karena tanpa berdoa kita dikatakan sombong. Di syariat karena belum mengenal Tuhan. Karena pengetahuan mereka Tuhan itu jauh di 7 langit. Di Sidratul Mun. 7 langit Sidratul Muntaha inilah. Jasad batang tubuh tapi kita yang sudah mempelajari ilmu ketuhanan, tauhid, terlalu lama ketika berdoa. Karena tanpa berdoa Allah sudah melihat kesulitan untuk diuji saja keimanan kita Bapak Ibu. Hati kita ini berontak kah ada? Ulat tadi berontak kah ada? Ada. Zikir aja kerjanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ngerti. Mau dia diambil, mau dia dibunuh sama orang. Dia ngerti nggak Bapak Ibu? Nggak. Intinya berserah ya ini yang lemah di diri kita. Kita lemah di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu. Akhirnya menumbuhkan namanya ketakutan, was-was, khawatir di dalam hati. Kalau hati kita sudah diisi was-was, takut, khawatir, galau, tidak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu, karena hati kita kotor Bapak Ibu. Merasakan Bapak Ibu? Nggih. Enggak apa-apa, nggih. Duduk tenang Bapak Ibu, karena masih menyala. Yang punya HP boleh dinyalakan, nggih. Buat penerang. Nah, ujian Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali, kita harus menguatkan tekad kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah niat hijrah, hijrah itu melangkah dari yang gelap menuju kepada yang terang.
melangkah dari yang tadinya berlumuran dosa menuju. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.